Bang. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Anggi Dwi Hartanto MKOM selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi dan teman-teman mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2023. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul secara daring melalui Zoom dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi magang wajib program studi sistem informasi. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Aira Septiana Enggarwati yang pada kesempatan siang hari ini akan bertugas memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Dan tentu saja semua semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan selanjutnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu untuk agenda kegiatan kita pada siang hari ini, yang akan diawali dengan pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi magang wajib, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir akan dilanjutkan dengan penutupan. Dan saya harap semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang jelas terkait magang wajib. Dan mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja kita mengawali kegiatan sosialisasi magang wajib pada siang hari ini, dan mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, dan selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi sosialisasi magang wajib. Dan materi tersebut akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi, yaitu Bapak Anggi Dwi Hartanto MKOM. Untuk itu, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Aira. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Ika Asti Astuti selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi. Yang saya hormati Bu Ati selaku Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran Program Studi Sistem Informasi. Kemudian Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh teman-teman mahasiswa yang luar biasa dan yang saya banggakan. Terima kasih teman-teman sudah on time hadir, karena memang ini agak banyak yang disampaikan, jadi ini langsung saja ya. Prodi SI itu dulu sebelum angkatan 2023 itu magangnya itu tidak wajib teman-teman ya, tetapi eh, setelah try error berkali-kali gitu ya, beberapa tahun itu ternyata magang itu menjadi suatu hal yang memang seharusnya ada ya, dan itu ada dasarnya juga gitu ya. Nah maka keputusan kami untuk angkatan 2023 itu seluruh mahasiswa Prodi SI harus pernah merasakan yang namanya kegiatan magang. Akhirnya kami sosialisasikan magang ini gitu ya. Saya akan share materinya, slideshow. Oke. Nah, gambaran umum magangnya, gitu teman ya. Kenapa kok ada magang? Jadi yang pertama, memang visi Prodi SI itu kan unggul gitu ya. Unggulnya apa? Di bidang ekonomi, kreatif, ICT, dan berbasis entrepreneurship pada tahun 2030. Ya. Dan ini visinya universitas itu unggulnya apa? Unggulnya itu internasional, teman-teman. Artinya 2023 kita udah unggul secara nasional. Ya. Laminfokom sudah memberikan predikat kita unggul. Apakah unggul itu cukup nasional? Tidak, gitu ya. Kita akan lanjut lagi ya. Kita juga pengen unggulnya itu unggul internasional. Nah, kemudian Prodi SI mulai angkatan 2021 itu sudah menerapkan kurikulum UBI, di mana nanti mahasiswa itu fokusnya adalah kepada capaian pembelajaran, ya, kepada kompetensinya, ya. Nah, terus nanti akhirnya adalah peningkatan pemahaman dan penguasaan mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi informasi, ya, atau sistem informasi gitu ya. Nah, berikutnya adalah kompetensi nih, tadi ya UBE ya, kompetensi. Jadi nanti dengan magang, harapannya apa? Nanti teman-teman mengasah kemampuan analitis, komunikasi, kolaborasi, dan seterusnya. Nah, semua ini sudah masuk ke dalam capaian pembelajaran lulusan. Ya, nanti CPL-nya dibaca lagi ya. Baik, kemudian tujuannya apa?
banyak hal ya. Ini secara umum aja ya. Nanti teman-teman ada bekal pengalaman praktis. Ini penting ya. Banyak mahasiswa itu lulus apa misalnya studi independen, belum pernah merasakan magang Kemendikbud gitu ya atau Kemensaintekdikti atau magang mandiri, itu mereka tidak tahu di luaran sana itu seperti apa. Karena memang gapnya itu terlalu jauh teman-teman antara akademisi dengan industri itu jauh gitu ya. Dan tidak akan mungkin bisa disamakan, tetap ada gap. Nah, untuk memperkecil itu teman-teman harus keluar ya, keluar cek dunia industri itu seperti apa. Salah satu caranya adalah dengan magang ya. Saya nggak akan bacakan satu persatu ya, teman-teman bisa baca sendiri. Tapi intinya itu teman-teman. Kemudian soft skill. Orang sukses ya di dunia industri itu tidak hanya dia punya bekal hard skill, pinter ngoding, pinter desain, ya itu tidak cukup. Harus punya yang namanya soft skill, komunikasi, kolaborasi, creative thinking, ya itu penting. Maka teman-teman diminta, dipaksa untuk belajar itu di dunia industri, ya. Nah, sikap profesional itu nanti dilatih di sana, ya, kewirausahaan, ya, sinergi akademik dan dunia industri, gitu ya. Nah, terus ujung-ujungnya apa? Mempersiapkan teman-teman itu nanti lulus itu punya bekal. Saya pernah magang di sana, saya punya pengalaman apa saja itu bisa teman-teman tulis pada CV, portofoliomu ada nanti ya. Oke. Terus manfaatnya apa? Banyak banget ya. Nanti dibaca ini ya. Saya nggak akan membacakan satu persatu ya. eh, Teman-teman nanti akan tahu gambaran di dunia kerja seperti apa, ya nanti ngerti, oh teorinya gini, kalau praktek seperti ini, oh kalau di praktikum, ya di lab itu gini, ternyata di dunia industri, oh ada seperti ini, yang itu yang harus teman-teman ketahui, ya belajar waterfall misalnya, ya. Nah, atau belajar agile. Ya, nanti di industri itu bagaimana? Itu harus diketahui. Oh, bedanya di sini. Ya. Kenapa ada beda? Ya memang memang ada gap ya. Memang ada gap seperti itu. Makanya kita perkecil gapnya dengan teman-teman keluar. Hard skill tadi, soft skillnya, ya. Terus etika profesional itu penting, ya. Oke. Terus kalau untuk mitra banyak ya, ini saya skip aja ya, teman-teman nggak perlu terlalu paham ini karena memang nanti manfaatnya instansinya ada, dari prodinya juga ada, dari kegiatan magang ini. Nah, ada landasan hukumnya, ya undang-undang, permen, peraturan rektor, ya termasuk kebijakan program studi tentang magang. Ya itu ada, sehingga ini menjadi hal yang legal dan sah, gitu ya. Kemudian, nah, saya pengen teman-teman, ini udah semester akhir. Teman-teman itu kalau di apa ya, di SI itu sudah jadi apa istilahnya kakak pertama. Karena kakak kakak tingkatmu itu udah nggak ada gitu. Sudah tidak ada kakak tingkatmu itu yang kuliah. Mereka tuh udah apa sudah berkecimpung di ada yang udah kerja, ada yang apa ya sudah tinggal nunggu yudisium sambil bekerja, ada yang sibuk skripsi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ini di angkatan 2023 ini adalah ya kakak pertama kalau di SI itu. Kakak kedua itu di angkatan 24 ya. Nah, ini adik adik terakhir ya di 2025 dan nanti akan menjadi kakak di 2026 kan gitu ya. Oke. Nah, saya pengen teman-teman ngecek lagi. Tolong baca ini ya. Ini adalah profil lulusannya Prodi SI. Yang harus teman-teman itu semua mahasiswa tanpa terkecuali itu menguasai ini semua. Nanti dicek, ya, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu, ya, teman-teman semuanya sudah memiliki kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang yang baik tentang kerangka aplikasi interaktif dan atau sistem informasi, kemampuan menganalisis, merancang, membuat aplikasi, kemampuan menghasilkan karya, kemampuan mengelola dan mengintegrasikan dan seterusnya. Ya, ini adalah profil alumni, profil lulusan SI. Ya, kemudian leadership dan seterusnya. Nah, kalau belum merasa, oh aku belum, teman-teman masih punya kesempatan 1 tahun ya di semester 6 dan semester 7 untuk ngejar itu. Nah, semester 8 bagaimana? Semester 8 sudah tidak ada kuliah. Semester 8 itu teman-teman tinggal nunggu yudisium saja. Jadi kuliahmu itu selesai semester 7, semester 8-nya yudisium dan wisuda.
Amin ya, amin. Sehingga 1 tahun ini tolong kejar ketertinggalanmu. Kalau teman-teman merasa tertinggal, loh aku PL4-nya agak kurang nih, kejar. Ya, angkatan 2023 sudah tidak ada yang namanya santai-santai. Ya, ngopi-ngopi dulu Pak, ya, nggak ada. Ya, gaspol, remblong. Ya, kenapa? Karena tinggal 1 tahun kuliahmu itu. Semester 6, nanti semester 7 itu skripsian. Habis itu lulus. Ya, tinggal 1 tahun nih kuliahmu itu ya. Nah, semester 8 tinggal yudisium terus wisuda. Ya, ya kayaknya indah ya. Nah, ini ya, karena cuma diomongkan tapi dijalaninya juga tidak seindah itu ya. Nah, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Nah, sekali lagi acak ya. Kemudian di magang, yang pertama teman-teman nanti akan fokus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi. Artinya apa? Ketika teman-teman magang, teman-teman boleh memilih sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi fokus. Yang sukanya ngoding, silahkan cari tempat magang yang ngoding. Yang sukanya itu adalah apa multimedia misalnya, ya VR gitu misalnya, cari, ya. Nah, tapi memang agak susah gitu ya, tapi cari, ya. Nah, terus kesempatanmu itu menerapkan teori dan keterampilanmu di dunia nyata, gitu loh. Nah, magang wajib itu adalah kegiatan akademik terstruktur pada instansi tertentu yang relevan dengan bidang teknologi informasi dan sistem informasi. Nah, ini yang kami istilahnya kan seperti itu ya. Ini definisi aja. Tapi fokusnya kemana? Agar teman-teman itu bisa apa ya menambah atau mematangkan kompetensimu itu kemana, gitu ya. Oke. Nah, bentuk magangnya di mana saja ya? Bisa saja jenisnya itu teman-teman ke instansi pemerintahan. Di Kominfo boleh Pak, boleh. Ya, di Kemenaker boleh, boleh. Ya, itu monggo saja. Ya, di mana saja. Terus kemudian perusahaan swasta bisa. Ya, misalnya kalau di Amikom itu ada Git Solution, ya Mitra Prodi dulu itu ada Javan, ya PT Javan, kemudian bisa juga nanti di perusahaan mana Telkom, mana saja silakan, ya. Yang plat merah juga boleh BUMN ya. Nah, kemudian di industri kreatif digital, ya ini startup gitu ya, kira-kira ya. Nah, tapi yang legal ya, jangan startup-startupan ya. Nah, yang legal, yang ada apa surat-suratnya, legalitasnya ada gitu ya. Nah, atau magang di apa ya, lembaga penelitian ya atau riset terapan itu boleh gitu ya. Nanti hasilnya apa? Hasilnya karya misalnya bidang AI atau bidang sistem informasi gitu ya, suatu karya itu gitu ya. Kemudian bisa juga di bidang kewirausahaan digital ya, UMKM. Nah, boleh, nggak apa-apa, asalkan legal ya dan itu tidak dummy gitu loh ya. Dummy itu artinya gini, ngarang. Ya, itu nggak boleh, harus asli ya, harus benar-benar mitranya itu benar-benar apa ya, ada gitu ya. Nah, ini jenisnya, jenis magangnya. Ya, terus bentuknya apa? Terlibat langsung dalam proyek bisa, atau penyelesaian tugas atau di kasus pada suatu objek boleh, asisten proyek boleh, pengembangan produk riset juga boleh. Ya, jadi teman-teman boleh memilih yang suka nulis paper, yang suka riset apa hal yang baru. Nah, itu kan bisa jadi apa pengembangan produk riset atau asisten proyek. Boleh, tidak apa-apa ya. Oke, karena mungkin pengen jadi dosen gitu ya misalnya. Nah, di magang itu akan ada 2 CPL. CPL pertama mampu menganalisis, merancang, implementasi, menguji dan seterusnya itu ya. Apa aplikasi interaktif, tool dan seterusnya itu. Kemudian CPL kedua menjelaskan pemahaman mengenai konsep analisis perancangan. Jadi ada knowledge dan ada skill. Ya, pengetahuan dan keterampilan itu di 2 CPL ini. Nah, ini nanti dibaca teman-teman dan dipahami. Ini maksudnya apa toh? Kenapa harus ada magang? Ada 2 CPL ini yang harus dikuasai. Oke, kemudian magang ya, kenapa ada? Nah, sebenarnya di sini itu teman-teman, karena kita udah OBE ya. OBE itu kan gini. OBE itu adalah outcome based education. Artinya apa? Apapun yang kalian lakukan, kegiatan apapun yang ada di prodi, itu fokusnya kepada capaian pembelajaran. Nah,
magang ini supaya apa? Supaya bisa ini, itu, dan lainnya. Nah, itu seperti itu ya. Maka di sini kita kaitkan. Nah, nanti ada keterkaitan dengan CPL-nya, ada tadi. Penerapan student center learning. Ya, jadi yang aktif itu mahasiswanya. Harus aktif mahasiswanya. Terus integrasi dengan mata kuliah pendukung. Ya, misalnya pemrograman web lanjut. Oh, ternyata magangmu nanti di software host misalnya ya. Nah, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian evaluasi berbasis kinerja. Teman-teman nanti punya kinerja di magang itu nanti ada evaluasinya. Nah, terus yang terakhir, ujung-ujungnya adalah menghubungkan dengan profil lulusan yang tadi saya sampaikan di depan. Kalian tuh punya PR, lulus dari SI itu mempunyai 5 kemampuan yang tadi sudah disebutkan di depan tadi, yaitu kami sebutnya adalah profil lulusan. Oke, kemudian, nah ini prinsip akhirnya, relevansi akademik ya, harus relevan, jangan sampai tidak relevan dengan apa yang teman-teman pelajari. Oke, yang dicoret-coret, stop dulu, saya ulangi lagi ya. Ini sudah besar kok Yosi main gambar di ini ya. Nah, relevansi akademik, orientasi pada capaian pembelajaran, ya, kemitraan dan kolaborasi, pembelajaran basis pengalaman dan evaluasi terstruktur, serta etika profesional. Nah, semua ini nanti harus teman-teman pegang erat-erat ya. Ya, jadi nanti magangmu itu biar nanti ada hasil, nggak cuma kegiatan, menggugurkan kewajiban, sudah enggak, nanti nggak dapat manfaat apa-apa. Teman-teman pahami, oh di akademik saya belajar ini, nanti magang saya tempatnya ini, supaya relevan dengan dunia akademiknya, dengan kemampuanmu, ya capaiannya apa, ya jelas ya. Nah, terus kemudian pembelajaran berbasis pengalaman dan evaluasi terstruktur, jelas ya. Ketika teman-teman nanti belajar di magang, ya, itu akan mendapatkan pengalaman yang tidak didapatkan pada proses kuliah. Kalau di kuliah, dosen itu cerita, ya cerita oh nanti gini gini gini. Lah, kalau cuma cerita, nggak merasakan, itu kurang, ya. Nah, dan ketika teman-teman nanti merasakan pembelajaran di magang, gitu ya, dan nanti ada evaluasi terstruktur, itu. Nah, yang penting etika profesional, inovasi dan pengembangan diri itu juga perlu, ya. Ini prinsip magang yang harus teman-teman pegang, ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke intinya, yaitu persyaratan prosedur. Yang pertama, mahasiswa reguler, ya. Yang mahasiswa alih jalur bagaimana, Pak? Monggo, ya. Mau ikut magang boleh, enggak juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena mereka di D3-nya itu sudah ada magang dan bisa saja itu dia tinggal mengambil beberapa mata kuliah saja yang alih jalur SI itu ya. Tapi kalau yang ini adalah mahasiswa reguler, wajib yang masih aktif ya, minimal semester 7. Lah semester 6 bagaimana? Belum. Lah kan ini mau semester 6, Pak. Makanya kami sosialisasikan. Gitu ya. Nanti ada penjelasan di bawah ya. Kalau semester 6 bagaimana gitu ya. Nah, semester 7 ya berarti hitungannya apa? Hitungannya berarti semester depan, bukan depan ini ya, depannya lagi. Ya, ini kan semester depan kan semester 6 ya. Nah, terus kalau mahasiswa cuti bagaimana? Ya nggak bisa. Cuti itu ya cuti. Cuti itu berarti tidak dianggap sebagai dia aktif kuliah. Terus mahasiswa yang minimal IPK-nya 2,0. Pak, saya semester ini itu cuma nasakom, Pak. Apa nasakom itu? Nasib 1 koma, Pak. Wes. Mending kuliah dulu. Kenapa? Perbaiki dulu kemampuannya, ya. Kenapa? Saya takutnya gini, teman-teman, ya. IPK itu sebenarnya tidak menjadi apa ya? Patokan juga sebenarnya. Ya, ada juga yang IPK-nya nasakom, tapi dia punya keahlian tertentu itu ada juga. Cuma ya rata-rata ya nanti ada syarat ya, IPK minimal 2 itu biasanya kayak gitu ya. Nah, meskipun ya pertanyaan juga IPK yang kurang dari 2 itu ada juga yang punya kemampuan yang di apa ya di atas rata-rata ada juga, tapi supaya lebih mudah dalam administrasi ya sudah yang IPK-nya kurang dari 2 tolong pelajari dulu, ulang dulu supaya nanti IPK-nya minimal 2. Nah kemudian kenapa? Eh, Sebentar ya teman-teman ya, sebentar, sebentar, sebentar.
Oke, mau maaf teman-teman ya, ada distract gitu ya. Oke, kemudian eh, nomor tiganya, mohon maaf ya saya materi ya, IPK ya IPK, kemudian telah menempuh dan lulus pada mata kuliah prasyarat. Nah, mata kuliah yang nanti akan di apa dilakukan atau magangkan itu kan mata kuliah tugas proyek ya, produk kreatif kalau nggak salah ya di semester 7-nya. Nah, teman-teman nanti cek mata kuliah itu prasyaratnya apa. Nah, selama itu sudah lulus misalnya, oh itu prasyaratnya adalah PWL misalnya, ya enggak apa-apa. Nah, kalau PWL-nya lulus, berarti nanti teman-teman bisa melakukan magang. Oke, kemudian individu atau kelompok maksimal 3 orang dalam satu instansi magang. Ya, individu atau kelompok maksimal 3 orang dalam satu instansi magang. Artinya apa? Teman-teman boleh individu, berarti sendirian, atau maksimal 3 orang dalam satu instansi. Contohnya, mau magang di Telkom, berarti 3 orang. Ya, 3 orang nanti magang di Telkom boleh. Sendiri boleh nggak? Sendiri saya mau di Indosat Pak sendirian, boleh. Nah, gitu. Kenapa? Karena bisa saja nanti ketika 3 orang itu nanti di sana itu pekerjaannya beda-beda, teman-teman. Tidak mengerjakan satu pekerjaan yang sama, ya. Terus sanggup mematuhi peraturan, etika dan seterusnya ya. Magang itu wajib ya, etika wajib dijaga, ya. Attitude-nya jangan lupa, ya. Kemudian bersedia menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan magang hingga penilaian akhir. Instansi magang atau lingkup pekerjaan yang dipilih sesuai dengan bidang keahlian atau kompetensi program studi sistem informasi. Yang kedelapan, seluruh perubahan pada dokumen maupun kegiatan harus dikomunikasikan ke dosen bimbing. Nanti teman-teman dapat DPL. Oke ya? Oke. Oke, kemudian next lagi. Nah, durasi sekarang. Berapa lama teman-teman magang? Ya, nanti pada semester 7. Ya. Jadi teman-teman satu semester ini di semester 6 boleh mencari-cari. Boleh nyari tempat magang di sana, pendekatan dulu boleh ya. Nanti akan magang di sini gitu boleh ya. Ya jadi teman-teman ngerti, oh ini semester 7 saya akan magang di sini, saya akan nyoba nyari dulu nanti di mana gitu ya. Nah, pelaksanaannya itu September sampai Januari. Tetapi ketika Agustus teman-teman mau magang dan instansinya boleh, ya enggak apa-apa. Jadi mulainya Agustus. Gitu ya. Nah, terus hitungannya gini, kalau September sampai Januari itu kan berarti kan sekitar 5 bulan ya. Nah, 5 bulan itu ya. Tapi kalau minimal berapa? 1 bulan. Cuma 1 bulan itu sebenarnya teman-teman tuh nggak dapat apa-apa. Ya, sejujurnya teman-teman ketika magang 1 bulan itu nggak dapat apa-apa. Ya cuma pengenalan terus selesai. Ya, idealnya berapa? Idealnya minimal 3 bulan sebenarnya. Tapi kami memperbolehkan ketika 1 bulan itu boleh, gitu ya. Nah, yang kedua ya, pengurusan ID, prasurvei dan seterusnya itu surat-surat itu nanti di fakultas. Kapan itu? Juli sampai Agustus. Ya, teman-teman Juli sampai Agustus itu ketika sudah dapat tempat magang atau survei mau kemana, silakan ajukan ke fakultas. Nanti di website fik.amikom.ac.id. Nanti saya buka. Terus laporan akhir, kapan itu? Januari sampai Februari. Ya, Januari sampai Februari. Itu terakhir ya, karena semester itu harus selesai. Kenapa selesai? Karena itu jadi mata kuliah tugas proyek produk kreatif. Kalau teman-teman nanti laporannya telat, nilaimu nggak keluar. Nah, ini masalah lagi nanti jadinya. Ya, jadi nanti tolong semester ini benar-benar dipersiapkan, cari tempat magang, ya, dan lain seterusnya lah ya. Nanti idealnya itu Agustus mulai September, Oktober sudah selesai, ya, kalau 3 bulan ya. Nanti November teman-teman ngurus jalur non reguler jika harus jikanya ya. Nanti ada produk dan seterusnya nanti kita bahas di bawah, ya. Oke, kemudian magang dan non reguler ini ya tadi nanti ya. Di sini 1 bulan dikonversi mata kuliahnya tugas proyek kreatif, namun tidak bisa digunakan untuk bahan non reguler. Jadi kalau teman-teman magang 1 bulan, misalnya September tok gitu ya, jadi nanti konversinya kemana? Ya ke tugas mata kuliah, tugas proyek produk kreatif 4 SKS. Tetapi kalau nanti ada produk yang magangnya itu lebih dari 1 bulan, ya, nah yang diusahakan sesuai dengan konsentrasi, nanti boleh dilanjutkan untuk jalur non reguler magang IT. Nah, ya sampai sini dipahami dulu ya. Jadi
Magangnya bisa jalur non reguler nggak? Bisa. Dengan ketentuan lebih dari 1 bulan dan ada suatu produk atau bahan ya yang nanti bisa diajukan ke jalur reguler. Kalau teman-teman magangnya itu hanya misalnya administrasi apa, misalnya maintenance sistem atau yang tidak ada produknya ya susah. Susah itu untuk diajukan ke jalur reguler. Kenapa nggak ada produk? Makanya selektif lagi gitu ya. Persiapkan magang ini supaya nanti 2026 akhir ini ya teman-teman langsung siap ya dan bisa jadi bahan untuk non reguler. Oke. Nah, tempat magang yang penting tempat magangmu itu ada divisi IT. Maksudnya gini, Pak, saya magang di toko roti boleh nggak? Jawabannya gimana? Jawabannya boleh asalkan ya di toko roti tersebut ada divisi IT yang memang mengerjakan bidang IT. Contohnya develop websitenya, develop aplikasinya, apa? Misalnya di sana ada apa yang terkait dengan multimedia gitu ya. Nah, bikin konten marketing multimedia ya. Bisa juga nanti eh, misalnya sana ada simulasi eh, AR VR-nya dan seterusnya. Nah, itu boleh. Tidak harus ke misalnya Telkom, tidak harus enggak harus ya. Yang penting di sana ada divisi IT. Yang tidak boleh itu apa? Teman-teman magang di toko roti jadi apa? Jadi tukang masak roti. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa ya? Jadinya gimana lulusan SI kok jadi chef kan nggak bisa ya. Nah, gitu ya. Terus memiliki job desk IT. Ya jelas ya. Terus bersedia menerima magang dengan durasi minimal 1 bulan dan maksimal 5 bulan. Kalau di tempat magangmu misalnya, di sana itu minimal apa 1 tahun, Pak. Ya tinggal nego aja. Boleh nggak 2 part? Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa laporan dulu. Nanti kalau dilanjutkan sambil lulus itu ya silakan saja. Siapa tahu setelah itu direkrut di perusahaan itu, ya bagus kan? Ya, tapi di sini kita juga ngejar, jangan sampai gara-gara magang kuliahmu mundur, lulusmu mundur itu jangan sampai. Ya, target saya adalah dan target semuanya ya, targetmu juga semester 7 itu sudah lulus pendadaran. Nah, semester 8 tinggal yudisium dan wisuda. Target kita bareng-bareng gitu. Nah, kemudian eh, harus mau ya ngikut seluruh ketentuan magang, administrasi dan yang dari prodi ya. Nanti memang ada rule-nya gitu ya, pendaftaran, ya milih kompetensi dan seterusnya itu. Nah, itu nanti teman-teman bisa pelajari di ini, di esi.mikom ini ada belajar luar prodi magang. Nah, itu ada di sini. Nanti dibaca ya, dibaca, dipahami. Banyak mahasiswa yang bertanya ke prodi, Pak, bla 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 bla. Sebenarnya semua udah dijelaskan di web. Udah ada itu keterangannya, tapi tidak mau membaca. Nah, jawaban saya gampang aja, baca dulu ya. Nanti kalau yang tidak ada di situ boleh ditanyakan ya. Nah, supaya apa? Ya kita tahu oh itu belum ada ditanyakan, nanti kita tambahkan infonya. Nah, diupdate oh biar jelas seperti apa. Tapi tolong baca dulu ya. Di web itu ada seluruh lengkap itu ya. Tolong dibaca dulu ya, gitu. Terus ada DPL nanti ya teman-teman ya. Nah, ketentuan DPL ya yang nanti ini nggak usah aja ya. Nanti kita aja yang sosialisasi ke ini ya ke dosanya ya. Nanti seperti apa speknya itu nanti aja. Kemudian ini hak dan kewajiban. Ya, ini dibaca aja ya. Nanti teman-teman harus tahu hak saya apa, kewajiban saya apa. Ya, ini terlalu banyak, silakan nanti dibaca. Oke, kemudian ini HDPL skip aja. Instansi magang dan hak kewajiban, tolong nanti baca aja ya, saya skip ya. Ini mentor. Nah, apa bedanya? Gini nih. Ini kan DPL. Apa bedanya DPL dengan mentor? Kalau DPL itu adalah dosen SI. Nah, DPL itu dosen SI, dosen kita, ya, dosen di prodi kita, yaitu nanti menjadi dosen pembimbing lapangan. Nah, kalau mentor itu adalah orang ya atau siapapun itu gitu ya, entah itu pimpinannya, entah stafnya yang ada di perusahaan tempatmu magang nanti yang menjadi pembimbingmu. Nah, itu namanya mentor. Jadi nanti ada mentor, ada DPL. Kalau DPL itu dosen Amikom,
kalau mentor itu adalah orang yang ada di instansi tempat magang yang nanti tugasnya apa? Ngarahin orang magang, ngarahin mahasiswa magang. Itu namanya mentor. Nah, mereka nanti ada hak dan kewajibannya gitu ya. Oke, dibaca saja nanti. Nah, sekarang lanjut ke pelaksanaan ya teman-teman ya. Pelaksanaan yang pertama. Yang pertama pasti persiapan. Pelajari proposalnya, panduannya. Ya, ini masih 1 semester nih untuk belajar nih ya. Ini teman-teman memahami, membaca dalam waktu 3 hari, panduan itu 3 hari dibaca, dipahami, saya yakin paham. Ya, tapi kalau yang masalah itu nggak mau baca, nah itu yang masalah ya. Nanti bingung, oh ini harus bagaimana, padahal ada semua, ya. Nah, kemudian administrasi, tahapan berikutnya. Nanti teman-teman akan mengajukan surat kemana? Ke fakultas. Misalnya, mau survei, Pak. Saya mau survei ke PT XYZ. Saya butuh surat, Pak. Lah, itu mintanya fakultas. Ada di evika.amikom.ac.id. Dicek nanti ya. Nah, kemudian ternyata setelah survei, kok setuju nih? Wah, setuju, magang boleh. Nah, nanti baru magang nih, butuh surat pengantar. Nah, nanti ke sana lagi. Nah, itu ya. Tapi setelah survei ini kok oke, maka teman-teman berikutnya apa? Melanjutkan menyusun proposal kegiatan yang nanti teman-teman gunakan aplikasi Inapsi, inapsi.amikom.ac.id. Buka, nanti ada pengajuan proposal. Dan itu juga ada template-nya. Nah, ya, ada template dibaca lagi kapan saya akan mengajukan gitu ya. Nah, kalau sudah mengajukan proposal, nah, nanti akan ada proses seleksi teman-teman ya. Nah, saat itu juga teman-teman pengajuan surat pengantar magang dari fakultas ya. Nah, di mana? Di fik.amikom.ac.id. Ada tahapan yang kedua tadi, ya. Yang pertama tadi kan kalau di fakultas kan pengajuan ID magang atau prasurvei. Yang kedua, pengajuan surat pengantar. Itu fakultas semua. Nanti dapat surat, ya kan? Nah, kalau sudah dapat surat, berikutnya tahapannya adalah karena udah dapat DPL nih, nanti konfirmasi penunjukan DPL ya di Inapsi ya. Kalau sudah, nanti yang berikutnya adalah usulan konversi ya. Jadi, kenapa kok ada usulan konversi? Memastikan yang kalian kerjakan, kemampuan apa yang didapatkan selama magang, itu nanti relate sama CPL-nya prodi. Nah, gitu loh. Ya, makanya perlu usulan konversi. Nah, gitu ya. Tapi harapan saya semuanya relate ya. Nah, jangan sampai di luar bidang IT. Selama ada bidang IT, insya Allah relate gitu ya. Oke. Kemudian lanjutnya gini. Setelah itu yang ketujuh ya. Pelaksanaan kegiatan magang di instansi magang ya. Simpan bukti-bukti penting. Misalnya teman-teman ada meeting, ada rapat, ada notulen, simpan. Ada foto-foto kegiatan, simpan. Ya, seluruh aktivitasmu itu ada buktinya. Ya, supaya apa? Nanti gampang ketika dibutuhkan dalam proses pelaporan. Nah, dalam proses magang, tahapan ke-8-nya ya, teman-teman nanti mengisi logbook, catatan harian, ya. Nah, nanti kesepakatan dengan dosen penguji atau dosen DPL tadi ya, DPL sama mentor. Ya, ketika ngisi, divalidasinya itu bagaimana, ya, janjiannya bagaimana. Nah, itu silakan nanti komunikasi dengan DPL. Ya, setelah ngisi, misalnya konfirmasi, Pak, saya udah ngisi ini, Pak, dan seterusnya itu silakan. Ya, setelah itu terakhir, kalau sudah selesai, teman-teman menyusun laporan akhir. Template-nya udah ada. Nanti slide ini akan dikasih ya. Nah, upload ke Inapsi. Kemudian setelah itu pengesahan laporan DPL lewat Inapsi juga. Japri dosennya, Pak, saya sudah upload laporan. Pak, saya sudah melaporkan di Inapsi, Bu, dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu pengajuan klaim. Kamu tadi kan ngusul ini di awal nih, ngusulin konversi. Nah, di akhir teman-teman ngeklaim yang tadi saya usulkan saya klaim. Ya. Nah, terus setelah itu akan ada penilaian ya, nilai tambahkan sistem di DAK. Jadi nilaimu akan keluar dan itu otomatis. Begitu ya, otomatis dari prodi maksudnya ya, bukan teman-teman yang ke DAK bukan, tapi prodi ke DAK. Oke, ini contoh logbook teman-teman. Ya, catatan harian aktivitas magang secara berkala pada Inapsi, disahkan oleh mentor dan DPL. Jadi, ini wajib diisi dan wajib disahkan. Yang ngesahkan dua, yang satu mentor, yang satu DPL. Loh Pak, berarti nanti
mentor itu punya akun. Nah, dibuatkan. Punya nanti. Mentor punya akun di Inapsi. Nah, supaya apa? Supaya bisa ngecek nilaimu, ngecek logbookmu dan nanti kasih nilai. Nanti langsung di Inapsi. Gitu ya, langsung di aplikasi ini. Nah, outputnya berupa apa? Dari kegiatan dan seterusnya, capaian hasil kerja, masalahnya dan seterusnya. Itu nanti dibaca aja. Kebutuhannya apa? Ini contoh ya. Tanggal sekian, kegiatannya apa, outputnya apa, dan seterusnya. Ya, itu. Oke. Kemudian ya, penilaian sekarang. Nah, ada beberapa komponen nilai dari hasil magangmu. Ya, magang itu dinilai iya karena itu dikonversi ke mata kuliah tugas proyek produk kreatif pada semester 7. Jadi biar nanti nilainya keluar. Nah, disahkan oleh instansi mitra magang, contohnya nanti nanti ini saya share ya. Ini dibuka sekarang nggak apa-apa lah, dibuka sekarang ya. Ini contoh ya. Nah, contoh seperti ini ya. Misalnya contoh satu. Nah, kompetensinya apa? Web programmer atau back end. Ya, terus durasinya berapa bulan? Capaiannya apa? Kamu tuh ngapain aja? Oh, nanti menghasilkan hasil rancangan alur aplikasi. Tetapi bagaimana mahasiswa mempelajari teknik ini yang buat siapa? Ya kalau ya harusnya sih yang buat adalah mitranya, ya. Nah, tetapi ya nanti dikomunikasikan dengan mitranya baik-baik gitu ya. Nah, kita bantu mereka. Ya, nanti dicontohkan seperti ini gitu ya. Nah, durasi pengerjaan berapa dan seterusnya, ya. Oke. Kemudian jadi mereka harus punya ini, iya. Mitra itu punya ini capaian. Kalau ternyata belum punya, ya kita kita bantu teman-teman bantu, bantu menuliskan capaiannya. Nah, tapi dikomunikasikan dengan mitranya, ya. Karena misalnya mitranya, contoh ya UMKM, mereka bingung capaiannya apa ya gitu ya, bingung mereka. Taunya itu pokoknya kita butuhnya ini dan seterusnya, pokoknya nanti gini. Nah, itu ya. Tapi kalau kalau kita bantu, oh kalau capaian kalau butuhnya ini capaiannya apa. Nah, itu teman-teman nanti yang bantu di situ. Tapi tentunya disahkan oleh mitra gitu ya. Ini contoh yang dua seperti ini ya. Nah, sama ya, durasinya berapa, nilainya berapa gitu ya. Oke. Oke, kembali ke sini. Nah, kemudian nanti ada penilaian soft skill oleh mentor. Nih, ya, memahami lingkup pekerjaan. Kalian dimagang, itu dong nggak sih? Jangan-jangan nanti di tempat magang cuma blola bingung. Ya, kita harus mencoba untuk peka. Oh, ini kayaknya kayak gini harus seperti apa? Itu peka ya. Nah, itu latihan. Terus kecekatan kerja, ya, diminta apa, gercep, diminta ini lelet, nah ini ya. Nah, kemudian inisiatifnya bagaimana dan seterusnya nanti teman-teman baca, inilah yang akan dinilai secara soft skill oleh mentor. Jadi mentor itu melatih atau menilai soft skillmu lewat komponen ini, ya. Nah, terus kalau sudah ini ada banyak lumayan ya. Kemudian setelah itu, nih rubrik nilainya. Ini teman-teman cukup tahu, ya, cukup tahu aja. Kalau nilaimu bagus gitu ya, kriterianya apa? Ini. Nah, ini bagus ini. Baik yang ini, cukup yang ini, kurang yang ini, sangat kurang yang ini. Jadi kalau pengen dapat nilai A, ya ini sangat baik melakukan analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dokumentasi, penunjukan sikap, pengembangan diri, dan seterusnya. Nah, gitu. Oke. Terus, nah, mentor dan DPL, ya. Eh, sebentar, ini tadi itu kinerja ya, sorry ya, ini kinerja, ya. Kalau yang ini mentor dan DPL, ya. Sangat baik itu ketika apa, maksimal itu ketika apa, ya. Nanti ini teman-teman bisa baca lagi ya. Nah, saya ulangi lagi biar nggak bingung. Nah, ini adalah komponen penilaiannya, kinerja mahasiswa, ya. Kalau soft skill yang menilai siapa? Mentor, ya. Nah, terus laporan dan soft skill juga DPL. Jadi DPL itu menilai laporan dan soft skill, mentor menilai soft skill. Kalau kinerja mahasiswa dari sini, ya. Oke, kemudian ini rubriknya yang kinerja, ini rubrik mentor dan DPL, ya. Oke, gitu. Nanti itu urusan DPL sama mentor ya. Tapi teman-teman wajib tahu supaya apa? Supaya oh saya pengen dapat nilai sangat baik, itu kriterianya apa, rubriknya seperti apa, gitu. Oke, kemudian apa lagi nih? Nah, mekanisme penilaian. Nah, nanti
eh, login menggunakan email yang didaftar oleh mahasiswa pada Inapsi. Kalau teman-teman sudah mendapatkan mentor, ya misalnya udah magang, dapat mentor, nanti minta emailnya. Nah, emailnya itu nanti teman-teman mahasiswa, teman-teman semuanya ini tolong daftarkan ke Inapsi. Namanya siapa, emailnya apa. Kenapa? Kalau sudah nanti daftaran emailnya apa, nanti mentormu itu akan dapat login, ke Inapsi. Nah, kalau bisa email Google ya. Nah, nanti login by Google itu loh, klik nanti email mentormu bisa login. Nah, kalau mentormu nggak bisa login, ini masalah nanti. Kalau nggak bisa login berarti teman-teman nggak bisa dinilai. Bukan jangan senang, wah mentorku nggak dapat login. Yes, jangan, salah itu. Harus bisa login. Nah, makanya minta emailnya dari mentor diinputkan ke Inapsi oleh mahasiswa. Pastikan laporan sudah disetujui oleh mentor dan DPL. Ya, lakukan penilaian rubrik ya, sesuai rubrik ya. Oke. Kemudian mekanisme penilaian DPL ya, nanti DPL-nya login. Setelah itu DPL siapa tadi? Dosen ya, dosen Amikom, dosen SI. Nanti login. Nah, kemudian setelah itu teman-teman dosen nanti akan menilai ya sesuai dengan rubrik yang ada. Oke. Kinerja, nanti teman-teman upload semuanya ya, siapkan dokumen-dokumennya, cek CPM, KDRP dan seterusnya itu. Terus nanti membuat pemetaan nilai dari CPMK-nya. Kemudian setelah itu mengisi nilai capaian ke masing-masing CPMK pada klaim konversi Inapsi. Tadi kan di awal kan usulan. Nah, di akhir setelah kegiatan teman-teman klaim sekalian memasukkan nilai. Ya, dasarnya apa? Dasarnya penilaian dari kinerja. Yang biasanya nanti muncul transkrip nilai magang. Transkrip nilai magang nanti dimasukkan ke Inapsinya. Oke, kemudian konversi. Nah, gini. Konversi sebenarnya itu gini. Pada semester 7, nanti teman-teman itu wajib mengambil mata kuliah tugas proyek produk kreatif semester 4 SKS. Nah, jika nanti prosesmu itu, magangmu itu lebih dari 1 bulan dan ada produk, maka teman-teman boleh meneruskan ke jalur non-reguler pada semester 7, jadi skripsi tadi ya, skripsi non-reguler. Ya. Nah, tapi kalau apa tidak ada produk ya tidak bisa, gitu ya. Kalau nggak ada produk ya nggak bisa. Nah, ini kalau magangnya dilakukan pada semester 7. Ingat, semester apa? Semester 7. Kapan itu? September sampai Januari, atau Agustus sampai Januari boleh. Agustus sampai Desember ya, itu boleh. Nah, itu magang semester 7. Nah, kalau magangnya semester 7, berarti konversinya kemana? Ke tugas proyek produk kreatif. Ya, non reguler kalau ada produk dan lebih dari 1 bulan. Kalau tidak ada produk, maka tidak bisa diklaim ke jalur non reguler. Jadi teman-teman nanti ngambil yang skripsi reguler. Nah, kemudian gini, teman-teman nanti boleh memilih konversi gini. Kondisinya gini, kalau magangmu itu pada semester 6, karena gini, semester ini ya, itu ada mahasiswa yang magang apa? Kemudian dikonversi ke mata kuliah ya. Ini contoh gini. Memilih konversi, dia milih kalau di semester 6 ya, maka MK semester 6 ini selain Metopen dan bisnis digital itu bisa dikonversikan ya. Tentunya jumlah SKS-nya sesuai durasi. Ya, kalau cuma berapa? 3 bulan berarti kan 3 kali 4, 12 SKS gitu ya. Nah, kalau 4 bulan berarti kan dikalikan. Tetapi juga harus sesuai dengan capaian. Nah, capaian nanti akan dilihat apakah sesuai atau tidak gitu ya. Nah, kalau yang apa? Yang semester 6 nanti mengikuti MK pendukung konsentrasi. Mengikuti magang lagi di semester 7 minimal 1 bulan. Ya, itu kalau semester 6. Ya. Kalau semester 7 semester 6 tetap kuliah biasa. Jadi magangmu semester 7 ya udah semester magang biasa aja. Sorry. Semester 6 itu tetap kuliah biasa. Nah, semester 7-nya itu sudah tidak magang lagi,
tetapi tinggal mengkonversi ke magang. Ya, jadi milih gitu ya. Kalau teman-teman magang pada semester 6. Ya, kok yuk dicoret-coret lagi tadi ya. Tadi udah saya Ulangi. atur, Pak. Ya, oke. Jadi, sekali lagi ya, jangan bingung. Kalau magangmu itu di semester 6, saya bagaimana, Pak? Saya konversinya ke semester 6 atau ke semester 7? Kenapa? Karena di semester 7 teman-teman wajib magang. Kalau semester 6 wajib nggak? Nggak. Teman-teman tidak ada kewajiban magang di semester 6. Tetapi kalau ada mahasiswa yang magang di semester 6, boleh milih ini mau dikonversi kemana? Apakah dikonversi ke semester 6 atau dikonversi ke semester 7? Paham ya? Nah, kalau di semester 6, yang boleh dikonversi selain mata kuliah, metopen, dan bisnis digital. Asalkan capaiannya juga sama. Ya, nanti capaiannya beda ya agak susah. Biasanya nanti tugas tambahan gitu ya. Nah, gitu. Kalau kalian magang di semester 6, ya, kok pengennya dikonversi pada semester 7, ya sudah, berarti semester 6 wajib kuliah. Lah emang bisa, Pak. Ada beberapa perusahaan itu yang magangnya magang online, teman-teman. Ya. Nah, tapi sebenarnya ya, sejujurnya ya, magang online tuh agak gimana gitu loh. Gimana apa teman-teman nggak dapat pengalaman ketemu sama orang, nggak dapat pengalaman, oh nanti kalau menghadapi senior bagaimana gitu ya. Nanti tekanan dari bosnya nggak dapat, ya cuma sekedar kayak tugas, ya kayak stupen lama-lama ya. Ya kayak stupen itu loh kalau magang online tuh ya. Nah makanya sebaiknya jangan magang online, magangnya itu benar-benar magang yang di apa di lokasi gitu loh. Makanya baiknya itu kapan? Ya semester 7 ya. Loh nanti lulusnya nggak bisa eh, apa 7 7 semester Pak. Lah memang teman-teman nanti boleh lulus itu di semester 8. Makanya tadi desain saya itu semester 7 itu nyelesain skripsi. Ya. Lah sambil magang bisa Pak nulis skripsi. Oh bisa, bisa banget. Bimbingan dosen itu bisa online. Nah, ya, boleh, boleh online ya. Nanti kalau ada dosen yang nggak mau online, coba nanti saya pendekatan personal, itu ya. Laporkan ke saya, ya. Nanti saya coba pendekatan personal, ya. Nah, boleh nggak dosen mewajibkan, oh harus offline? Boleh. Saya juga tidak bisa melarang, gitu ya. Tetapi ketika ada seperti itu, nanti saya akan mendekati personal, ya. Nah, kenapa? Supaya teman-teman itu win-win solution itu loh ya. Nah, semester tujuhnya itu magang dan boleh skripsi, boleh, nggak apa-apa. Gitu. Oke? Oke ya. Nah, sekali lagi ya, ini penting banget. Untuk mahasiswa ya, semester 6 ini yang mau magang, kami persilahkan ya, tetapi teman-teman harus memilih ya. Milihnya apa? Kalau dikonversi di semester 6, berarti semester besok 7 ya mohon maaf magang lagi. Karena di situ ada mata kuliah wajib, yaitu tugas proyek kreatif, isinya apa? Magang, gitu loh. Tapi kalau semester ini magang, mau dikonversi ke semester 7, ya boleh. Berarti teman-teman harus kuliah full, kan gitu ya. Paham ya? Oke, jadi pilihanmu, pilihan masing-masing. Ya, harapan saya sih magangnya di semester 7 gitu ya. Tapi kalau sudah dapat semester 6, ya monggo saja dengan pilihan ini. Nah, nanti kalau kurang jelas ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Oke, nah terus sekarang, kalau sudah selesai magang nih ya, sudah laporan, teman-teman punya potensi atau punya apa ya kesempatan untuk mengajukan ke jalur non reguler. Apa sih bedanya reguler sama non reguler? Kalau reguler itu skripsi biasa. Semester 7 itu teman-teman belum mungkin saja belum punya ide, belum punya apa-apa, baru punya ide, ajukan judul terus buat bab satu dan seterusnya. Itu kalau jalur reguler ya. Kalau jalur non reguler teman-teman tuh nyari apa? Nyari karya dulu, membuat suatu karya dulu. Nah, setelah itu diajukan ke jalur reguler. Nah, kan misalnya karya dari magang, karya dari apa ya, lomba, karya dari mana itu non reguler, ya. Nanti panduannya ada itu dibaca aja apa saja yang boleh gitu ya. Nah, terus nanti teman-teman ajukan ke reguler, direview, kalau sudah oke,
skripsi maju. Terus ambil yang non reguler di DAK itu ada ya pengajuannya, terus sidang. Nah, kalau ada dari magangmu ada bahan untuk reguler, bisa jadi produk jadi, berarti siap digunakan pada pengguna objek itu gitu ya, siap pakai gitu ya produknya ya, atau siap dioperasikan oleh pengguna maupun objeknya. Nah, itu produk jadi. Ada juga produk yang setengah jadi. Nah, komponen perlu diterapkan pada studi kasus atau objek, ya nanti berarti nanti ada pengembangan kalau hasil magangmu itu setengah jadi, ya. Nah, bisa jadi ada konsep algoritma perlu diterapkan, nah dan seterusnya itu kan pengembangan ya. Pokoknya kalau jadi ya udah selesai. Tapi kalau setengah jadi perlu dilanjutkan supaya ada proses apa pengembangan dari produkmu itu gitu ya. Nah, nanti ini lengkapnya ya. Nanti tolong dibaca aja ya. Ini nanti kita banyakkan diskusi aja ya. Oke, kemudian setelah itu evaluasi kegiatan seperti biasanya ya, setiap kegiatan itu ada evaluasi memberikan informasi ke prodi dan seterusnya itu. Kemudian memberikan informasi ke magang itu dibaca aja ya. Ini tambahan. Kemudian kompetensi magang. Nah, ini di website sudah ada. Kalau bisnis digital, konsentrasimu bisnis digital ya, maka ini. Kemana nih? Web mobile developer, front end, back end, sistem analis, project manager IT, bisnis data analis, UI UX designer. Ya, kalau kreatif multimedia ini mengembangkan media pembelajaran, aplikasi dan seterusnya itu, menciptakan produk multimedia, bidang kaliannya ini dan seterusnya. Ini adalah kompetensi magang. Jadi kalian pilih ya. Kalau di luar ini, tolong konfirmasi dulu ke prodi. Jadi yang di luar ini ya, nanti kita berikan feedback. Kira-kira ini bisa atau tidak. Kalau di luar ini. Nah, gitu ya. Tapi kalau sudah di luar ini, yang gak usah bertanya. Pak, bikin web di perusahaan ini boleh nggak? Lah ya jelas ada gitu, ya nggak usah ditanyakan, gitu ya. Yang belum ada saja bisa dikomunikasikan ke kami, ya ke saya bisa, ke Bu Ati, ke Bu Asti, ke Pak Yoga, Pak Fajri, boleh, ya. Bu Irma, gitu ya. Nah itu boleh. Kemudian, nah proposal dan seterusnya, teman-teman semua nanti akan dilakukan pada portal Inapsi, inapsi.amikom.id. Apa isinya? Ini isinya. Ya, nanti ada cover, lembar persetujuan, bab pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan seterusnya itu ya. Nah, ini kalau saya jelaskan sekarang pun akan lupa. Jadi nanti ini intinya dibaca dulu aja. Nanti kita banyakin diskusi ya. Nanti ada bab 2, rencana pelaksanaan, dan seterusnya ini. Ya, ini nanti isian ya. Nah, kalau mau nyicil boleh gitu ya. Terus penutup dan lampiran. Nah, laporan nanti ada cover, lembar persetujuan, pendahuluan, dan seterusnya ini ya. Laporan profil mitra magang, ya, hasil pelaksanaan magang, apa saja. Nah, ini dibaca dan dicatat supaya apa? Kalau pelaksanaannya, teman-teman nggak ngerti nanti apa yang dilaporkan, nanti bingung. Padahal bahan-bahanmu itu yang untuk laporan itu saat kalian proses pelaksanaan. Makanya tadi saya bilang, seluruh bukti tolong disimpan foto, dokumen notulen, apapun itu disimpan untuk dilaporkan di akhir. Nah, ini lanjutannya. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya. Setelah ini langsung saja bisa untuk sesi tanya jawab, tapi sementara saya kembalikan dulu ke Mbak Aira. Silakan Mbak Aira untuk melanjutkan sesi diskusinya. Nanti saya dibantu Bu Ati, Bu Asti, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sifatnya lebih teknis nanti saya mohon dibantu ya. Baik, Pak. Oke, monggo. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anggi Dwi Hartanto MKOM atas penjelasan yang sudah disampaikan dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar magang wajib mulai dari mekanisme, kemudian syarat sampai dengan teknis pelaksanaannya, silahkan banget untuk bertanya dan teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan nantinya pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Bapak Kaprodi atau Ibu Ati atau yang lainnya. Dan untuk pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, mungkin ada yang sudah raise hand, Pak. Ini ada Muhammad Yusuf Kafi. Mungkin silahkan untuk langsung saja pertanyaannya. Halo, siang Pak. Ya, Mas, gimana Mas? Saya kebetulan punya 2 pertanyaan. Hmm. Yang pertama itu produk yang dihasilkan itu ikut jadi elemen penilaian untuk transkrip SKS magangnya atau tidak?
Kemudian yang kedua, kalau misalnya produk digital yang kemudian dijadikan jalur non skripsi, itu SKS skripsi, nilai transkrip SKS skripsinya itu dinilai sendiri, entah dari sidang atau yang berlaku seperti biasanya, atau dari nilai produk yang dihasilkan ketika magang. Jadi kalau misalnya magangnya overall dapat A misalnya dari produknya itu, terus apakah nilai skripsinya juga sama seperti itu, Pak? Oke, Terima kasih. oke, makasih. Langsung saya jawab ya, Mbak Ere ya. Makasih Mas Yusuf. Yang pertama adalah kalau magang produknya itu dinilai nggak? Yo pasti Mas. Itu loh, kinerjamu itu kan dari produk. Nah, jadi magang itu kalau produknya bagus kan kinerjanya dari produk kan. Itu ya, Oh, itu iya, Pak. pasti dinilai. Heeh, itu pasti ya. Selain soft skill dari mentor dan DPL itu ada kinerja yaitu jadi produk tadi. Nah, yang kedua, kalau nanti ke jalur reguler, bagaimana nilainya? Itu sudah punya mekanisme sendiri. Produkmu tadi itu tidak serta-merta nek magangmu A, nanti skripsimu A. Enggak, belum tentu. Nah, terus bagaimana biar A? Maka nanti ada proses yang namanya penilaian. Di mana itu? Di sidang. Sekali lagi ya, teman-teman, jalur reguler maupun non reguler nanti melewati sidang, ya. Tetapi nanti akan ada perbedaan dalam proses sidangnya gitu ya. Kalau yang skripsi kan jelas ya, akan ditanya secara komprehensif semuanya gitu ya. Tapi kalau di jalur reguler itu fokus apa yang kalian lakukan pada magang dan hasil produknya, ya. Gitu. Jadi misalnya nanti ada mahasiswa yang magang tugas proyek produk kreatif dapat A. Dia punya produk nih. Akhirnya produk itu diklaim ke jalur reguler. Ngajukan proposal di NAPSI, ternyata prodinya ACC, kemudian setelah ACC ngajuin judul ke DAK, ya dapat dosen pembimbing skripsinya, bimbingan, terus sidang. Pas sidang, ya teman-teman itu ditanya dosen penguji, kok ndelalah belas nggak ada yang bisa jawab. Nah, itu berarti kan, wah, dosen penguji kan nggak percaya ya bahwa ini yang buat sampean kan gitu ya. Tapi kalau dalam sidang itu, seluruh pertanyaan penguji itu kok bisa terjawab dan bisa dijelaskan dengan baik, ya dosen penguji percaya, oh ini produkmu, oh kalian tuh bener-bener melakukan, gitu. Ya, nah, dapat apa? Ya bisa dapat A, bisa dapat B, bisa dapat C. Kalau belas nggak ngerti apa-apa, bisa saja D nggak lulus. Gitu ya. Iya, Pak, Dipahami ya Mas Nur matur ya? nuwun. Iya. Oke, gitu ya. Lanjut. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Kak Salwa. Untuk pertanyaannya mungkin bisa langsung ditanyakan. Assalamualaikum Pak Anggit, izin Sama, Mbak. bertanya. Mm-mm, Kan untuk magang itu bisa yang grup maksimal 3 orang. mm-mm. Itu tuh kalau misalnya 2 mahasiswanya dari digital business, yang satunya dari multimedia, apakah boleh Pak? Ya boleh, tapi nanti yang multimedia itu nanti ngapain? Apakah sama yang dikerjakan? Kalau beda nggak apa-apa. Kalau sama nanti ya gini lah teman-teman. Sebenarnya boleh dia. Kesannya kenapa nggak boleh? Karena gini loh. Mahasiswa itu kan dibekali dari semester 4 konsentrasi nih. Yang ngambil CM otomatis kan dia itu akan memahami dari multimedia itu bagus banget karena belajar dari semester 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, dia kan nggak belajar belajar digital bisnis. Asumsi kami gitu ya. Asumsi kami itu ya yang dia pahami itu tentang multimedia. Kenapa? Dia mempelajari secara detail itu dari semester 4 sampai semester 7 gitu ya, fokus ke sana. Lah kok ternyata pas skripsi atau pas magang dia fokusnya ke berubah. Sebenarnya ya, sejujurnya ya, ya itu nggak apa-apa. Cuma kami khawatir ini ngerti nggak nanti gitu loh. Tapi kalau teman-teman itu bertanggung jawab dan benar-benar memahami secara ya nggak ya boleh-boleh saja gitu loh. Nggak apa-apa. Ya yang ditakutkan prodi itu teman-teman itu hanya ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan, wah temanku sana itu digital bisnis, aku tak ikut aja. Nah, ketika dapat pekerjaan magang, delongap-delongop. Nah, ini yang kami khawatirkan itu. Ya, dipahami ya Mbak Salwa ya. Ya, jadi teman-teman semuanya. Iya Pak. Nah, jadi khawatirnya itu ya asumsi orang itu kalau kita belajar satu bidang tertentu, ya yang kita kuasai itu, gitu loh. Ya.
Nah, tapi kalau ternyata teman-teman itu menguasai seluruh bidang dan advance semua, ya mau milih apa aja nggak apa-apa, boleh. Ya, yang penting bertanggung jawab, jangan cuma ikut-ikutan. Wah, karena temanku itu ikut itu, aku tak ikut aja. Tanya tugasnya apa? Kecuali gini, misalnya gini, 3 orang tadi, 2 orang itu nanti di programmingnya, yang 1 orang itu mungkin di konten multimedianya, boleh, nggak apa-apa. Kan sesuai dengan konsentrasi kan. Tapi sebenarnya ya boleh, cross boleh, asalkan bisa. Yang masalah itu apa? Sudah cross nggak ngerti, wes repot itu. Gitu ya. Oke ya, paham ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Tambahan Pak, Oh iya sebentar. ya. Jadi kalau misalnya mau berkelompok ini, pembagian job desk-nya perlu jelas ya. Misalnya tadi ada 2 orang programmer. Nah, 2 orang programmer ini perlu diperjelas nih. Satu programmer yang satu itu sebagai apa gitu? Apakah mengerjakan bagian pengguna atau yang programmer dua itu mengerjakan bagian admin gitu? Kalau misalnya 2 orang programmer mengerjakan di bagian pengguna semua, nanti pembagian fiturnya tuh jadi nggak rata gitu. Ya. Jadi sebisa Oke. mungkin disamakan gitu, Ya. dibagi secara proporsional Oke. gitu. Betul ya. Makasih Bu Ati ya. Jadi teman-teman magangnya produk yang sama boleh-boleh, tapi jelas pembagiannya. Ya, tapi kalau fiturnya cuma 3, ya dikerjain bareng, ya gimana repot nanti. Tapi kalau kalau 2 programmer harusnya fitur nggak cuma 3 ya, banyak ya. Nah, fiturnya cuma login, logout, kemudian apa select all from, nah, dikerjakan ya ngapain gitu loh. Ya nanti kelayakan, makanya butuh proposal non reguler, ya butuh proposal supaya apa? Kita ngecek kelayakan, layak nggak sih gitu ya. Nah, eh, proposal apa jalur reguler itulah jalur khusus untuk percepatan teman-teman lulus. Tapi kami juga harus memastikan bahwa lulusmu itu ya berkualitas, nggak lulus-lulusan kan gitu ya. Karena kami punya janji. Janjinya apa? Ada profil lulusan 5. Lah 5 itu harus teman-teman kuasai gitu. Jadi lulusmu itu ya kita udah unggul loh. Ya, Prodi S itu unggul loh ya. Amikomnya unggul loh ini. Ini nggak main-main ini ya. Jangan sampai malu-maluin nanti ya. Lulus-lulus kok nggak ngerti apa-apa ya repot nanti ya. Oke, gitu. Lanjut ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari kolom komentar di sini. Pertanyaan pertama dari Wisnu. Jadi untuk terkait magang itu apakah dari pihak prodi sendiri itu ada rekomendasi tempat magang untuk mahasiswanya seperti halnya di prodi sebelah yaitu D3MI itu banyak yang magang di Astra. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Untuk jangka yang pendek ini kami belum bisa menyediakan. Kenapa? Jumlah mahasiswanya MI sama SI jauh berbeda. Ya. Nah, jadi kalau SI itu berapa? 300. Kalau bagi 3 aja berapa itu? Berarti kan butuh 100 instansi. Itu terlalu berat, ya. Ya. Nah, sehingga teman-teman sementara ini dibebaskan dulu mau magang di mana. Tadi di rapat pimpinan, baru jam 9 tadi ya saya rapat dengan seluruh pimpinan yang ada di Amikom. eh, Pihak Amikom itu juga akan mencarikan tempat magang dan kerjasama. Ya, nanti seluruh Indonesia itu dikerjasamakan gitu ya. Nah, nanti dicarikan. Tapi ini kan proses ya. Apalagi Prodi SI itu kan baru pertama kali ini, baru angkatan 23 ini magang wajib. Kalau saya udah minta aneh-aneh nanti kan nggak enak juga. Jadi ya sementara itu teman-teman nanti boleh di apa cari sendiri gitu ya, Mas Wisnu ya. Oke, sementara seperti itu, belum bisa ya, belum bisa kami carikan karena terlalu banyak nanti ya. Baik, selanjutnya di sini ada dari Muhammad Abdul Jalil. Mohon maaf Pak, izin bertanya untuk konsentrasi multimedia, apakah boleh jika magangnya di bidang mobile development atau front end seperti itu? Ya, jawabannya boleh asalkan mampu. Yang nggak boleh itu sudah konsentrasinya multimedia, terus magangnya itu di bidang mobile, tapi nggak bisa apa-apa, itu nggak boleh. Tapi kalau teman-teman bertanggung jawab dan bisa, kami izinkan. Ya, meskipun beda konsentrasi ya. Nah, tapi kembali lagi tadi, ya, kenapa kok ini seolah-olah itu kalau konsentrasi ini harus ke sini? Nah, ya logikanya kan gitu ya. Nggak pernah belajar programming, tahu-tahu pekerjaannya programming, ya kan repot. Kecuali teman-teman Superman. Superman ya artinya semuanya jago, ya silakan aja. Boleh ya gitu ya, tapi harus paham.
Gitu ya Mas Abdul Jalil ya. Lanjut. Selanjutnya, jika magangnya di semester 6, ini dari Kak Vivi Amelia, terus dikonversi ke semester 7, berarti apakah semester 6 itu tetap kuliah? Lalu kalau magangnya itu nggak terlalu IT seperti project manager atau business development itu apakah bisa? Oke, magangnya di semester 6, konversi ke semester 7, berarti semester 6 wajib kuliah untuk seluruh mata kuliah. Nah, terus apakah kalau nggak terlalu IT, project manager IT gitu boleh ya? Kalau project manager untuk apa ya, proyek pembangunan jalan tol, jangan. Ya, kalau project manager IT boleh ya, project manager kaitan dengan sistem boleh gitu ya. Tapi kalau project manajermu itu untuk jalan tol, nah nanti kalian akan kalah dengan orang-orang yang memang fokusnya ke sana. Jadi kita kita nyebrang itu jangan terlalu ekstrim ya. Ya, untuk yang ini ya, tapi kalau yang masih kaitan dengan IT boleh lah ya. Nggak harus jadi programmer ya teman-teman ya. Nggak harus jadi developer, nggak harus jadi backend, nggak. Project manager boleh, tetapi project manager IT. Ya, tadi yang saya jelaskan di awal tadi ada asisten. Asisten proyek itu apa? Ya kalian nggak mungkin jadi project manager, ya. Jadinya apa? Asisten project manager. Ya perusahaan yo gambling belum punya pengalaman kok tiba-tiba dikasih sebagai project manager kan nggak mungkin. Biasanya apa? Jadi asistennya project manager tapi IT gitu loh. Ya, itu kan nggak ngoding ya teman-teman bikin perancangannya, bikin dokumentasinya kan gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi nanti plus minusnya gini. Kalau nggak ada produknya, ya nggak bisa lanjut ke jalur non reguler gitu loh. Tapi magang boleh gitu ya. Nah, kalau magangnya jauh dari IT boleh nanti aja setelah lulus ya. Oke, gitu ya, Mbak Vivi. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Galih Gumilang. Di sini pertanyaannya agak panjang ya. Jadi Ya. saat ini saya telah memiliki pekerjaan tetap sebagai graphic designer di sebuah kantor berlokasi di Jakarta yang telah bekerja jalan 2 tahun. Sehubung dengan hal tersebut, saya ingin menanyakan apakah saya tetap diwajibkan untuk mengikuti struktur program magang sebagaimana ketentuan yang berlaku atau apakah pengalaman kerja yang sedang saya jalani dapat dilanjutkan dan nantinya dikonversi sebagai nilai magang? Oke, berarti ini kerjanya online ya Mas Galih ya? Atau gimana ini? Kerjanya di Jakarta. Hybrid, eh, Pak. Gimana gimana? Hybrid, Pak. Hybrid. Oh, hybrid. Kadang-kadang ke Jakarta gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini kan karena ini memang belum ada aturannya. eh Intinya gini Mas, intinya kalau sudah punya pengalaman magang, berarti nanti Mas Galih pada semester 7 cukup mengadministrasikan Mas. Ya, mengadministrasikan proses itu, tapi kan sudah tidak bilang magang ya. Jadi hanya administrasi aja di kantormu aja, ya, supaya nanti ngeklaimnya juga langsung ke tugas proyek proyek gitu ya. Jadi tidak perlu ke seperti teman-teman yang mencari tempat magang, enggak, dari kantormu aja, dari yang sudah kamu lakukan itu nanti dilaporkan. Dipahami ya? Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. oke. Sebentar Pak, tambahan mungkin kalau Mas Galih tanyakan administrasinya, karena ini konversi berarti tetap mengikuti Mas Galih. Mungkin nanti disesuaikan kontennya saja terkait misalnya latar belakang atau apa, nanti tinggal disesuaikan saja begitu. Kan kalau graphic designer ini kan biasanya per job itu ya apa sih per event atau postingan begitu atau misalnya bagian bulan ini ngerjain yang A tapi bulan besok yang B. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja sih. Nanti bisa komunikasi ke prodi melalui email prodi atau ke saya gitu. Pas mau mengajukan konversinya gitu. Gitu ya. Baik, Bu Ati. Terima kasih. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada yang bertanya terkait skripsi, Pak. Itu Hmm. di sini saya bacakan dulu. Syarat pengambilan skripsi itu minimal 144 SKS. Jika ada mata kuliah di semester 3 atau 5 yang mendapatkan nilai C, contohnya bahasa pemrograman, apakah saya tetap bisa mengambil skripsi atau wajib mengulang mata kuliah tersebut terlebih dahulu? Ini dari Kak Rahmadian Okta. Oke. Syarat pengambilan skripsi itu 120 SKS. Bukan 144. 144 itu lulus.
Jadi kalau teman-teman itu sudah 120 SKS, itu boleh ambil skripsi. Tapi nggak bisa lulus. Karena apa? Lulusnya 144 SKS. Nah, kemudian kalau saya dapat nilai C, C itu lulus. Yang nggak lulus itu D. Tapi D itu lulus kalau tidak lebih dari 25% dari total SKS. Jadi misalnya nilai D-mu itu ada 10 SKS, lulus Mas. Asalkan bukan mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, ya. Jadi 4 mata kuliah negara ini nggak boleh D, minimal C. Tapi kalau bahasa pemrograman C lulus, lulus. Masalah nggak? Nggak. Ya. Yang penting 144 SKS, kemudian tidak ada nilai nggak ada nilai E. Ya, kalau ada nilai D itu maksimal 25% dari total SKS. Mata kuliah negara 4 tadi ya, agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia itu minimal C. Itu bisa lulus. Gitu ya. Mau diulang ya monggo, enggak pun juga tidak apa-apa. Efeknya apa? Efeknya di IPK. Itu aja. Ya. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya di sini ada dari Kak Hafiz Rangga. Di sini semisal sistem informasi itu terus magangnya berbeda jurusannya dari sistem informasi seperti multimedia bagian editing. Itu apakah diperbolehkan atau tidak, Pak? Boleh aja deh. Ya, boleh ya, nggak apa-apa lah ya. Gini. Ya, kita itu kan sebenarnya pengennya kan arahnya SI multimedia itu kan tidak ke seperti seni gitu ya. Tapi ya saya menyadari juga faktanya mencari lowongan AR VR itu ya tidak mudah gitu loh. Itu fakta-fakta yang di lapangan itu seperti itu. Jadi mencari mencari perusahaan yang AR VR kemudian mixed reality itu ya nggak gampang gitu kan. Jadi kalau kalau ke situ boleh ya, nanti nanti yang tim tim kreatif multimedia nanti boleh seperti itu, nggak apa-apa ya, kami izinkan ya, boleh. Baik. Mhm. Dan selanjutnya di sini ada yang Tiba-tiba ditanyakan? ABB Enggak. Lanjut. Baik. Di sini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nabil Makarim. Di sini jika konsentrasi multimedia itu ada 3 kelompok dan sudah memiliki produk dan ambil non-reguler, apakah skripsi kelompok atau individu ya, Pak? Nah, skripsinya itu tetap individu. Makanya tadi yang dijelaskan Bu Ati tadi, kenapa kok harus dibagi? Supaya nanti skripsinya itu fokusnya masing-masing. Ini contoh yang paling gampang gini deh. Misalnya, teman-teman punya produk nih. Ya, produknya apa? Website, aplikasi, sistem informasi. Nah, dikerjakan berkelompok, ya. Nah, pekerjaannya itu kan nggak mungkin sama ya, harus berbeda kan. Kalau sama kan nggak susah ngeklaimnya. Harus berbeda. Misalnya, Pak, saya ngerjain nanti yang front end, Pak. Oke, berarti nanti kalau non reguler fokusnya kemana? Front end. Nah, kemudian nanti misalnya yang kedua tadi, saya fokusnya ke back end, Pak. Berarti nanti kalau jalur non reguler fokus kemana? Yang diklaim back end-nya. Itu ya. Kalau tadi yang disebutkan buat tadi, misalnya sama-sama sama-sama back end atau sama-sama atau full stack lah, full stack. Lah, full stacknya itu baginya gimana? Kalau fiturnya cuma 5, ya kan, sedikit terus kamu ya nggak bisa. Tapi kalau fiturnya itu puluhan misalnya, ya, kamu bagi yang ini 10, yang 10, ya oke. Contoh ya, nah makanya nanti butuh yang namanya proposal non reguler. Kita cek kelayakannya. Layak nggak sih produk ini itu di, diajukan kan gitu. Ya jangan sampai eh, skripsimu itu lebih enteng daripada tugas mata kuliah PWL misalnya. Kan lucu ya. Ya. Nah, PWL aja bikin marketplace gitu ya. Nah, mosok ini skripsi gitu ya, cuma bikinnya yang fitur login logout kan repot ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kenapa kok di awal itu harus jelas bagiannya? Ya, yang paling gampang ya itulah satu kelompoknya 2 orang misalnya ya, satu produknya 2 orang, yang satu front end, satu back end, udah itu sudah no debat itu. Itu udah nyaman banget pembagiannya. Lebih dari itu boleh ya, boleh tapi ribet. Boleh tapi ribet ya. Pembagiannya yang ribet itu. Jangan sampai masalah di akhir ya. Ya gitu. Berarti tambahan silakan. Ya, ini ada sedikit cerita dari angkatan 21 yang magang di mana namanya di daerah Bandung gitu. Dia satu project ya, satu aplikasi itu dikerjakan 15 orang. Nah, kira-kira 15 orang itu
ngapain ya gitu loh. Kalau misalnya ngerjain satu fitur yang full stack tuh sebenarnya 2 orang tuh cukup gitu loh, atau 3 orang begitulah, ada front end terus yang 2 orang back end. Nah, itu udah cukup gitu. Tapi kalau sampai 15 orang, nah ini tuh bagaimana gitu. Makanya kemarin kami tolak gitu. Jadi kalau memang ada niatan mau memakai ke jalur non reguler, perlu dipelajari dulu, perlu rutin konsul ke prodi gitu kan. Ke email prodi tuh pasti nanti dibales kok gitu. Tapi ya sabar aja gitu. Kalau misalnya tidak bisa pakai jalur non reguler, bagaimana sih? Oh, masih ada jalur reguler gitu. Sebenarnya nanti kami di semester 6 itu tuh ada setiap dosen di mata kuliah ya. Contohnya nanti di UI UX, ada di testing, ada di mana namanya tuh machine learning, ada di itu machine learning ya. Ya sebenarnya di semester 5 pun dari sistem rekomendasi, dari pemrosesan visualisasi itu sudah ada gambarannya begitu. Kalau mau nanti tidak jalur non reguler yang magang, berarti kan bisa kemana aja. Oh, bisa scientist atau mana. Tergantung kemampuan gitu. Apakah nanti mau ke scientist yang Sinta berapa dan lain-lain gitu. Jadi nggak perlu risau sebenarnya, asalkan dipilih aja sesuai kemampuan gitu. Kan nggak semuanya sangat mampu ya. Itu ada yang mampunya tengah-tengah gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Gitu Pak tambahnya. Ya, terima kasih Bu Ati. Jelas ya. Sorry, Mas Mas Nabil tadi ya. Mm-mm. Lanjut. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. Lanjut apa ini? Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Afra Habibi. Di sini misalnya saya digital bisnis, tapi saya ingin magang di production house. Apakah diperbolehkan, Pak? Ya, boleh tergantung apa yang dikerjain. Ya. Kalau yang dikerjain production house itu maksudnya apa? Yang multimedia gitu atau gimana? Mas apa ya? Afra ya. Itu maksudnya apa? Yang kalau kan gini, contoh ekstrim tadi ya. Teman-teman magang di toko roti boleh nggak? Boleh, asalkan yang dikerjain itu IT. Bukan bukan bikin adonan. Nah, gitu ya. Bikin adonan jadi roti ya, ya SI-nya nggak ada kan gitu. Jadi boleh nggak apa-apa, dimanapun boleh asalkan bidangnya IT gitu. Kalau nanti misalnya yang tadi digital bisnis di multimedia, lah mampu nggak teman-teman? Ya, kalau mampu ya monggo, kalau nggak mampu jangan, gitu ya. Kan kan gini loh, kalian dulu kan memilih untuk saya mau di digital bisnis, pasti itu punya tujuan kan. Saya akan menekuni bidang ini. Nah, sudah kamu tekuni 3 semester, ya kan? Atau ngerasa salah salah jalur gitu ya. Ya enggak apa-apa sih ya boleh asalkan Pak mampu ya. Nah kalau ngerasa wah saya salah jalur Pak, ini harusnya itu saya itu kaitannya dengan AR/VR, harusnya ke multimedia, tapi ngerti-ngerti saya masuk ke jalur coding Pak, itu salah jalur, boleh nggak? Ya boleh Mas, nggak apa-apa. Ya asalkan mampu gitu ya. Nah itu aja ya, itu Mas Afra. Oke, lanjut ya Mbak Era. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Khalid. Untuk jurusan multimedia, mungkin maksudnya ini untuk konsentrasi ya. Konsentrasi multimedia magangnya fotografi atau videografi dan juga desain. Apakah diperbolehkan, Pak? Boleh, boleh ya. Boleh ya, cuma gini, efeknya gini. Kalau kalau fotografi kan foto ya, itu agak susah ke jalur non reguler. Magangnya boleh, boleh, nggak apa-apa. Yang agak susah itu nanti kalau diklaim ke jalur non reguler agak susah. Karena produknya kan fotografi gitu ya, agak susah kalau kalau produknya cuma foto itu susah. Apa yang mau dipresentasikan di peredaran? Iya, repot kan? Ya, nah itu. Tapi untuk magang boleh, nggak apa-apa. Baik, dan selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir di kolom komentar. Jika ada program magang berdampak batch selanjutnya di tahun ini, itu ada rekomendasi personal dari kampus dan apakah ada sosialisasi lagi, Pak? Ya kami menyesuaikan ya teman-teman ya. Kami juga tidak bisa janji bagaimana-bagaimana karena aturan pemerintah itu besok gimana kami juga tidak tahu. Jadi nanti kami akan menyesuaikan. Nanti kalau pemerintah itu ternyata membuka gini, ya kita sesuaikan. Kan programnya kan aneh-aneh ya dulu MBKM, terus itu macam-macam ya stupen, magang, bla 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 bla. Ngerti-ngerti hilang. Jadi magang berdampak, hilang lagi, terus muncul macam-macam lah. Ya, kami belum bisa menjawab bagaimana. Intinya nanti kebijakan pemerintah seperti apa, sebisa mungkin akan kami akomodasi. Kalau masalah ada sosialisasi, ya nanti kita tinggal lihat ya. Dari pemerintah itu ada nggak sosialisasinya? Kalau nggak ada, ya kami nggak bisa apa-apa juga. Ya, gitu ya.
Tambahan Pak yang Ya. terkait magang berdampak ini. Jadi sebenarnya kenapa tahun lalu kami nggak sosialisasi karena mitra dan kompetensinya itu nggak cocok dengan konsentrasinya SI gitu. Hmm. Jadi kan kami harapannya ketika mahasiswa itu ngikutin magang, nanti kan akan sesuai dengan konsentrasinya ya gitu. Ya. Tapi karena mitranya, jangan dikira loh, mitranya pemerintah itu semua oke. Jangan dikira. Banyak dulu mahasiswa studi independen ya yang kena scam gitu. Ikut magang tapi di sana itu kayak nggak jelas bagaimana kayak gitu. Ikut stupen tapi ya nggak diarahkan ke sedemikian rupa seharusnya gitu. Kalau mitra yang jelas oke ya punyanya di coding gitu. Meskipun coding camp kalian tetap dapat knowledge dari sana dari di coding itu. Gitu. Itu kalau untuk yang stupen ya. Kayak yang tadi mahasiswa yang saya ceritakan mengerjakan magang mengerjakan satu produk di magang yang 15 orang. Nah, itu kan kayak ya bener nih masa satu produk dikerjakan 15 orang tuh pembagian secara realnya dan jelasnya itu seperti apa kan ya pasti ada yang tidak kerja gitu. Dan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sudah pernah ikut program itu bilang, Bu, seperti ini mitranya susah, ini mitranya nggak gini. Sebenarnya kami dinilai itu ya udah nggak pernah dicek, yang penting ngumpulin keluar nilai. Nah, gimana dong dengan capaian yang tadi dijelaskan oleh Pak Anggi di depan gitu, bahwa setiap mahasiswa itu perlu menguasai apa analisis, perancangan, evaluasi gitu teorinya. Kalau misalnya dari mitranya tidak bertanggung jawab, lah bagaimana dong? Gitu. Kan ya itu bentuk tanggung jawab prodi ya sebagai apa namanya tempat mahasiswa belajar gitu. Sehingga apa namanya mahasiswa itu bisa mendapatkan kemampuan atau keahlian sesuai dengan yang di apa ingin dicapai di awal gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalnya tidak ada sosialisasi mau ikut ya boleh aja. Soalnya kalau yang apa namanya berdampak itu sebenarnya kan di luar platformnya Prodi. Kalau mau konversi ke Prodi ya nanti tinggal dipelajari saja pelan-pelan di alurnya begitu. Sebenarnya sama ya di Prodi SI itu sejak kami pertama kali launching program magang dan studi independen, nanti alur konversinya itu akan sama begitu. Dan semua program, apalagi kan di sini angkatan 23 ini beberapa sudah pernah mengikuti komunikasi negosiasi. Nah, pasti akan sama begitu, hanya saja beda menunya gitu. Jadi nanti tinggal dipelajari atau dikomunikasikan begitu. Dan pesan saya, Mas Mbak semua nih harus mau belajar untuk membaca ya. Meskipun sekarang sudah terpapar banyak sekali video-video pendek, berusaha untuk membaca gitu. Karena semester 6 itu banyak sekali informasi yang harus dibaca. Ya memang bisa generate dari prompt dan lain-lain, tapi penting untuk membaca gitu. Kalau tidak mau membaca, nanti tidak bisa paham dan tidak dapat esensi dari poin-poin yang ingin disampaikan gitu. Alhasil ketika nanti ditanya pas ujian, ya sama aja gitu. Gitu Pak, tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Ati. Ada lagi mungkin? Habis ya? Oh ini Bu Asti nambahkan di chat Pak terkait yang videografi ya, Oh tapi ya, nah, di ya ya, videografi itu ya. kalau mau lanjut ke non reguler boleh dari Mm-mm. tim multimedia ya Mm-mm. dengan ketentuan minimal 3 bulan magangnya dan produk videonya. Tapi Ya. videonya yang jelas gitu loh. Misalnya kan bikin video kan gak asal bikin ya. Ada konsepnya, ada apa storyline, ada apa tuh namanya tuh saya lupa tuh. Intinya tuh jelas konsepnya loh. Nggak hanya bikin, oh saya bikin video kayak gini udah selesai. Tapi ada konsepnya terus ada tujuan yang jelas sehingga nanti bisa kalian pertanggungjawabkan gitu. Terus kayak misalnya aspek-aspek multimedia yang bisa diterapin di situ. Oh misalnya ada apa begitulah nanti bisa dijelasin. Misalnya bisa nambahin di video itu ada aspek 2D, 3D. Nah itu akan lebih bagus gitu kan. Kan ada dapet 3D environment seperti itu ada virtual experience. Nah kalau misalnya bisa dimasukkan ke video lebih bagus tuh. Kan kalau video yang biasa kan ya ya seperti itu aja gitu kan. Itu tambahannya, Pak. Oke, ada lagi mungkin? Adakah Atau yang sudah ingin habis? ditanyakan lagi untuk teman-teman? Mungkin bisa langsung raise hand aja apabila ada yang masih ingin dipertanyakan. Kayaknya udah habis ini, Mbak. Oke, kalau Baik, ya intinya gini teman-teman, ini sekalian ya saya closing statement aja. eh Intinya gini teman-teman, di semester 6 silahkan cari mitra, ya, cari sendiri mitranya.
yang cocok dengan kompetensi masing-masing. Nah, kemudian nanti akhir semester 6 ajukan surat dan seterusnya ke fakultas. Ya, setelah itu magang, ya cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Nanti kami konversi ke tugas proyek produk kreatif, ya mata kuliah. Tapi syaratnya apa? Harus KRS-an di semester 7, ambil mata kuliah itu 4 SKS. Nah, terus kalau udah diklaim, itu yang punya produk dan seterusnya nanti ada aturan di panduan non reguler itu, silakan ajukan ke non reguler. Semester 7 teman-teman skripsian ya, semester 7 akhir pendadaran di bulan Februari maksimal ya kan. Nanti Maret teman-teman yudisium ya, yudisium berarti Aprilnya wisuda. Nah, harapan saya seluruh mahasiswa itu wisuda pada April. Jadi nanti di April itu seluruh mahasiswa SI angkatan 2023 wisuda semua, lulus kabeh. Itu doanya kami di prodi SI untuk teman-teman ya. Amin ya. Amin. Tapi yo usaha ya. Nah, gitu ya. Nah, mungkin itu ya karena ini ya sudah habis ya, saya cukupkan. Ini saya tutup, nanti saya kembalikan ke Mbak Ira. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada sosialisasi magang pada sore hari ini, dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Anggi Dwi Hartanto MKOM dan Ibu Ati Nurmasani MKOM atas waktu dan ilmunya, serta tidak lupa kami ucapkan kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik sampai selesai. Dan semoga sosialisasi ini bisa menjadi teman-teman menjadi lebih siap dan nggak bingung lagi ya tentunya terkait pelaksanaan magang wajib untuk kedepannya. Dan saya selaku MC memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Akhir kata saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.